Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah pemrograman web ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang multi akses ya, multi login user access. Nah, di mana kemarin kita sudah bahas bagaimana si customernya melakukan login dan dia juga bisa melihat produk-produk yang telah ada datanya kita inputkan sebelumnya di backend. Nah, sekarang kita akan coba buat proses di mana si customer dapat memasukkan barang yang dibelanjanya ke dalam keranjang dan hanya dia yang bisa melihat belanjanya gitu. Jadi kalau misalkan customer lain tidak bisa untuk melihat belanja dia. Nah, eh, kita akan langsung saja. Pertama kita akan bikin sebuah tabel baru ya di database kita. Oke, ambil new. Lalu kita bikin sebuah tabel baru dengan nama adalah tabel keranjang. Oke. Nah, di sini kita akan kasih pertama ID keranjang. Oke, lalu di sini ada nomor keranjangnya. Jangan nomor keranjang, nomor belanja ya. Belanja, belanja. Di sini ada tanggal belanjanya ya, TGL belanjanya. Lalu di sini ada ID produknya ya. Nanti di sini menampilkan ID produk ya. Di sini maksudnya adalah produk-produk apa nanti yang akan dibeli oleh customer ya. Kita tambah beberapa tabel lagi. Oke, di sini ada ID customer. Ya, ini nanti menampung siapa customer yang beli produk ini gitu ya. Lalu kita tambah satu lagi. Kita bikin di sini adalah KTY-nya. KTY, artinya di sini jumlahnya. Oke, ini untuk nomor belanja kita kasih varchar saja ya dengan panjang karakternya 30. Tanggal belanja kita kasih formatnya adalah date ya, tipenya date. ID produk, ID customer sama kita kasih integer ya. Untuk ID keranjang jangan lupa jadikan dia auto increment dan otomatis dia akan jadi primary key nantinya. Oke, kita simpan. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk bikinkan tabel keranjang ya. Jadi nanti setiap customer melakukan pembelian barang, maka barang itu akan masuk ke tabel keranjang ini. Ya, tabel keranjang ini. Oke, di sini kalau kita masuk ke sistem kita coba login di sini dulu. Kita coba masuk sebagai Ilham ini 1 2 3 4 5. Kita coba login. Login berhasil. Oke, ini ada masalah nih ya. Biasanya nih karena biasanya gini ya. Ini terjadi karena ada sebelumnya kita membuka sistem tapi tidak kita logout sebelumnya. Ya, jadi maka sering kayak gitu ya. Jadi sering seperti ini nih. Ya. Nah, caranya coba saya close lagi nih. Saya close dulu ini ya. Kalau ada kalian seperti ini, kendalanya seperti itu karena sebelumnya saya sudah buka sistem ini sebelumnya. Ini saya close aja. Ya, saya coba login lagi. Shop. Oke, jangan admin ya. Oke, kita coba login lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi. Atau kalian boleh menggunakan username dan password yang berbeda. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk ya. Nama welcome Ilham Wahyuda di sini ya. Masuk seperti ini. Nah, jadi kendala login itu selalu seperti itu ya kadang-kadang ya. Karena kita sebelumnya sudah pakai, lalu kita mau masuk lagi, nah terkendala di sananya. Dan juga mungkin masalah di sessionnya gitu ya, masalah di session tadi. Nah, karena terjadinya update ya, apalagi internetnya aktif di sini. Kalau misalkan aktif, kadang-kadang tuh karena sekarang udah banyak menggunakan PHP 8, maka karena kita di sini udah mulai ketinggalan ya, karena di sini untuk codingan saya mesti menggunakan PHP 7.
ya. Jadi terkadang sering error gitu. Nah, di sini kemarin kita udah sampai di sini ya. Untuk pilih bajunya, kita klik add to chart ya. Nah, di sini kita melakukan proses memasukkan barang. Nah, proses di sinilah yang kita akan lakukan pengodingan. Oke, silakan kita buka lagi codingan kita. Oke, kita masuk ke dalam customer. Sebelumnya kita sudah masuk ke form belanja ya. Nah, di form belanja ini, oke, ketika kita menginputkan ini ya, menginputkan jumlahnya ya, mengumpulkan jumlahnya, kita melakukan add, maka dia akan menyimpan datanya ke dalam tabel keranjang. Nah, jadi data-data ini akan keisi. Nah, loh gimana caranya Pak gitu ya. Nah, sedangkan yang kita inputkan hanya jumlah ya, jumlahnya saja. Oke, untuk nomor belanja nanti kita akan bikin secara otomatis ya. Untuk tanggal belanja kita ambil tanggal hari ini ya. Untuk ID produk itu sebenarnya datanya sudah ada ya. Ini sebenarnya dia sudah menampung ID produknya, tinggal kita panggil saja nanti. Dan untuk customer ya, dia kan mau login menggunakan customer ya. Dia login menggunakan customernya ya, ID customernya, maka di sini sudah kita bisa panggil saja langsung ya, sudah bisa kita panggil langsung. Oke. Nah, kita akan langsung saja bagaimana cara untuk membuatnya gitu ya. Oke, untuk bagian pertama, oke, saya akan coba bikin di sini. Oke, saya bikin di sini. Pertama saya akan bikin string nomor belanja. Nah, nomor belanja ini saya bikin dengan menggunakan kode otomatis ya. Ya, jadi saya bikin seperti ini, EC titik 2 seperti ini. Lalu saya kasih kutip lagi, titik koma. Ya, saya kasih seperti ini. Fungsinya adalah run ya. Jadi di sini dia akan membuat nomor random ya, tapi dia nomornya akan secara otomatis ya. Nomor random dari angka 1 sampai angka 99.000. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan nomor random. Lalu untuk tanggal hari ini TGL menggunakan fungsinya adalah fungsi date ya. Kalau kalian ingat di pelajaran PHP dasar sebelumnya ya, ini fungsi untuk menampilkan tanggal hari ini ya. Ini fungsi menampilkan tanggal hari ini. YMD formatnya harus seperti ini ya, karena tadi di database ya, untuk di tabel keranjang kita ya, dia menggunakan format date. Maka format date yang dibutuhkan itu adalah format seperti ini, tahun dulu Y, tahun dulu M dan D. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bikinkan untuk menampilkan data customer-nya ya. Nah, saya bikin di sini string choose seperti ini. String choose sama dengan ya, di sini menampilkan nama customer, data customer-nya. Oke, saya ambil saja dari indeks ini ya. Oke, saya ambil dari sebelumnya mana ya? Oke, ini dia ya, di sini di indeks yang ada di customer. Oke, saya ambil ini aja, string ke sini. Oke, saya copy dan saya pastikan di sini. Nah, jadi di sini rchoose ya, rchoose ini dia ngambil dari mana? Dia ngambilnya di indeks ini ya. Nah, Pak, apa ini nggak perlu dibikin? Yang sebenarnya sih nggak perlu dibikin, karena form belanja itu udah tergabung dalam indeks ya. Jadi otomatis ini sebenarnya sudah ngikut dianya ya, ini sudah ngikut. Jadi bisa langsung dibikin ya, rchoose yaitu ID customer. Jadi nm ini kita ganti jadi ID customernya. Oke. Nah, jadi nomor belanja sudah, tanggal sudah, customer sudah, produk ini udah ada di sini ya. Jadi kita langsung saja. Oke, pertama kita akan bikin ini di bagian input ya. Ini kan menginputkan jumlah ya, tapi kita bikin seperti ini dulu, copy, paste, 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 paste. Oke, di sini saya akan bikin nilai value-nya pertama untuk menampilkan data nomor belanja ya. Oke, saya copy ini, copy di atas sini, saya ambil lagi, paste ya. Lalu ini saya ganti ya, echo ini saya ganti jadi string nomor belanja.
Lalu untuk yang keduanya, ya, ini sudah nomor belanja ya. Lalu kita tampilkan tanggal lagi ya, tanggal. Oke. Ini kita ganti jadi TGL, string TGL. Dia ngambil data dari sini ya. Nah, dia ngambil data dari atas ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah tanggal tadi apa lagi yang ada? Ya, lalu yang setelah tanggal itu kalau tidak salah adalah ID produk ya. ID produk berarti kita ngambil dari sini aja. String RP ini kita ambil, copy, lalu nomor ini kita ganti jadi ID produk. Nah, lalu mana lagi? Kita copy lagi ini. Setelah ada ID produk, berarti ada ID customer. Kita ngambilnya dari sini, string choose ini. Ya, string choose. Oke, kita simpan. Nah, ini untuk menginputkan jumlah belanjanya gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan name-nya ini. Name-nya sesuaikan dengan yang ada di database ya. Jadi jangan sampai beda-bedakan. Sesuai dengan database berarti nomor belanja di sini ya. Lalu kita tambah lagi name-nya. Name untuk tanggal TGL belanja ya. Belanja. Coba cek di database dulu. Oke, TGL belanja. Nah, selanjutnya kita bikin lagi name. Name lagi. Ini untuk ID produk. Kasih name lagi. Terakhir ini ID customer. Dan yang terakhir yaitu JML beli. KTY ya. Name-nya KTY. Oke. Value-nya ini kita kosongkan saja. Bagian value ini kita kosongkan. Oke. Kita simpan. Nah, jadi kalau ini kita jalankan, dia akan menampilkan datanya, ya, data-datanya secara otomatis di sini. Oke, saya coba refresh di sini. Oke, di sini muncul ya. Ini untuk kode, ya, kode otomatis ini. Nah, ini ada kesalahan di sini nih, ya, ada kesalahan di sini. Kita coba cek ya di bagian tanggal. Nah, di bagian tanggal. Oke, simpan dulu. Oke, ini RP edit produk ya, ini benar. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia menampilkan kode otomatis. Ini tanggal sekarang. Ini produknya, ya, ini edit produk ya. Ya kalau nggak salah ini edit produk ya. Kita coba baju kaos pria ini. Kita coba cek ya baju kaos pria itu edit produknya berapa. Nah, ini dia baju kaos pria, ID produknya 9. Berarti benar ya. Nah, sedangkan customernya ini dengan nama Ilham Wahyuda, itu ID customernya berapa? Kita coba cek di sini. Ilham, nah ini 2. Nah, berarti di sini dia sudah menampung datanya ya, sudah menampung datanya. Tinggal tapi nggak mungkin kan kalau ini kita bikinkan ya. Nah, makanya kita coba hiddenkan bagian ini gitu. Ya, untuk nomor belanja kita hidden, ini kita copy aja, paste, untuk bagian ini nggak usah ya, tidak usah kita hiddenkan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kembali nah, dia kembali seperti semula ya, dia kembali seperti semula. Oke. Jadi kita akan melakukan proses penginputan ya ke tabel belanja kita, ke tabel keranjang kita ya. Nah, jadi di sini kita akan bikinkan prosesnya ya. Jadi sebelumnya kita harus bikinkan formnya terlebih dahulu karena kita belum bikin form di sini ya. Maka kita harus bikinkan formnya dulu di sini. Oke. Kita bikinkan form metodenya post ya, dan jangan lupa bikin tutup formnya ya. Tutup formnya kita coba cari ini, tutup divnya ini. Nah, di sini ya, maka tutup formnya di sini juga. Oke, cell. Nah, ini button tipenya ini kita menggunakan submit ya, submit. Oke, kelas btn default. Oke, gak apa, seperti ini aja ya. Oke, ini form belanja. Nah, di sini jangan lupa di bagian indeks kita
Ya, di bagian indeks ini kita sudah ada form belanja ya sebelumnya. Oke, sudah ada form belanjanya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin prosesnya untuk menginputkan dia ke dalam uh, tabel keranjang ya. Oke, kita main copy paste saja. Di admin silakan buka terserah saja ya. Yang penting dia ADD ya. Di data kategori ADD ya. Saya copy aja ini. Copy ya. Lalu saya pastikan di paling bawah sini ya, di bagian form belanja saya pastikan. Ya, data kategori ADD saya close saja, saya hilangkan. Ya. Atau mungkin kalian boleh menggunakan yang lainnya. Oke. Di sini ini codingannya ya. Request method post, ini benar, include koneksi benar. Berarti di sini insert itu tabel, bukan kategori ya, tapi keranjang. Nah, di keranjang ini berarti yang harus kita inputkan apa aja tadi? Yaitu nomor belanja, lalu tadi ada TGL belanjanya, lalu tadi ada lagi ID produk ya. Ada ID produk, ada ID customer ya, lalu ada JML belanja. JML underscore belanja ya. Oke, mana dia? Oh iya, ini untuk jumlah ini jumlah KTY ya. Oke, sorry, harus KTY di sini. KTY. Oke, tinggal kita bikinkan nilai values-nya. Nilai value berarti di sini adalah nomor belanja ya. Ini berarti adalah TGL belanja ya. Ini kita copy aja lagi. Copy ya. Kita copy paste saja. Ini berarti ID produk ya. Lalu di sini ada ID customer, dan yang terakhir itu adalah KTY. KTY. Oke, ini titik koma ini kita hilangkan. Oke, simpan ya. Nah, jikalau berhasil, maka dia akan pergi ke index.php. Index.php pack. Sebenarnya sih kalau misalkan dia belanja, harusnya dia masuk ke tabel keranjang gitu ya, tapi karena tabel keranjangnya belum kita bikin, maka kita bikin saja index.php saja dulu ya. Nanti akan kita rubah. Oke. Jadi nanti kalau misalkan berhasil ya, dia pergi ke indeks kembali ya. Pergi lagi dia ke bagian awal sekali gitu. Karena kenapa? Karena kita belum bikinkan untuk form tampilan tabel keranjang kita. Oke, sekarang kita cobakan. Oke, saya coba refresh di sini. Oke, saya akan masukkan belanja saya di sini ada 2. Ya, saya klik add. Oke, data berhasil simpan. Nah, harusnya dia balik lagi ke indeks ini ya. Dia kembali lagi ke bagian awal. Tapi kalau kita cek di database kita, di tabel keranjang kita, maka sebenarnya datanya sudah masuk ke sini. Kita coba cek. Oke, di sini data kita sudah masuk ya. Dari nomor belanjanya, tanggal belanjanya, ID produknya apa, ID customer, sama jumlah belanjanya. Jadi di sini dia sudah masuk seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin tampilan untuk keranjang belanja kita ya. Nah, jadi nanti kita klik bagian chart ini, dia akan menampilkan keranjang belanja kita. Oke, saya akan cobakan. Ya, jadi silakan kalian buka template kalian yang sudah pernah saya kasih ya. Template awal yang pernah saya kasih dulu. Ya, di template bagian front end ya, template front end, lalu kalian ambil bagian yang namanya chart ya. Kalau kita buka, maka bentuknya seperti ini sebelumnya ya. Jadi cuma bagian ini aja nih yang kita ambil ya, bagian ini saja yang kita ambil. Kalian boleh buka menggunakan editor lain, pakai notepad atau boleh yang lain boleh. Saya klik di sini, klik kanan, ambil edit with notepad. Nah, di sini kita akan cari yang namanya, kalau misalkan di sini adalah nama item ya, item, maka coba cari item itu. Oke, saya coba cari item. Nah, ini dia ya, ketemu ya. Nah, maka kita ngopinya itu dari mana? Dari section ini. Ya, dari section awalnya ini sampai tutup sectionnya itu. Ya, itu di sini tutup sectionnya adalah car item ya. Jadi kita copy dari sini. Oke, kita copy. Nah, sampai di sini ya.
car itemnya, kita copy. Oke, kita copy di sini. Kita copy, lalu kita bikin sebuah file baru, ya, new file, dan kita pastikan di sini, dan kita simpan, ya, kita save dengan nama keranjang, data keranjang .php. Pastikan menyimpannya di dalam folder customer ya. Pastikan menyimpan di dalam folder customer. Oke, data keranjang kita save. Oke, jangan lupa juga simpan, bikin juga di dalam pack di indeksnya, ya, di cache-nya ini kita copy juga, ya. Pastikan juga bikin di sini ya. Oke, di sini form belanja kita ganti jadi data keranjang. Ini kita ganti juga dengan data keranjang. Oke, sudah. Nah, jangan lupa untuk di bagian menunya juga kita bikin gitu ya. Nah, oke, kita coba cari di bagian menunya. Oke, mana ya? Ini chart. Nah, di sini ya. Sini, di bagian sini, di href-nya kita bikin index.php. .php tanda tanya pack sama dengan ya. Tandanya pack sama dengan keranjang, data keranjang ya. Oke, ini data keranjang. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ya di program kita, ini kalau misalkan kita klik chart, nah maka dia menampilkan data ini. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan belanja-belanja apa saja yang kita beli nanti. Nah, karena ini kan masih belum ya, maka kita bikinkan codingannya di sini nanti. Oke, kita akan bikinkan codingannya di sini. Jadi di sini home shopping chart ya. Di sini boleh kita ganti ya. Ini kita copy ya nama customer. Ya, ini nama customer kita. Oke, seperti ini. Home Nuzamar. Oke, di sini item ya, item. Di sini kita bikin adalah nama produk. Lalu di sini ada harga ya. Harga. Di sini ada jumlahnya, jumlah belinya ya, jumlah beli. Dan di sini terakhir adalah totalnya ya. Nah, di sini dia menampilkan gambar nanti ya. Kalian boleh bikinnya ya. Ini kan dari TR sampai, biasa kan ngambil dari TR sampai TR ini ya. Jadi ini ambil aja sampel satu sampel aja ya, satu TR aja di sini ambil aja satu TR. Nah, TR yang selainnya dihapus saja ya. TR yang kedua ini dihilangkan ya. Ini dihapus ya. TR yang satu lagi ini dihapus. Oke. Nah, oke. Nah, ini nanti tempat kita menampilkan data kita nanti. Oke, bagaimana cara menampilkannya? Sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Konsepnya hampir sama dengan proses menampilkan data barang gitu. Nah, caranya adalah bikin aja di form belanja kita. Kita sudah punya form belanja tadi ya. Nah, di form belanja kita itu kopikan bagian ini. Ini SQLP atau mungkin dari PHP buka ini sampai PHP tutup bagian sini ya. Kita copy dan lalu kita pastikan di atas TR, di bawah T-body. Nah, ini kita hilangkan ya, ini kita hilangkan nih ya. Lalu SQLP select bintang from TBL keranjang ya, keranjang. Nah, where-nya kita hilangkan dulu ya, where-nya kita hilangkan dulu sampai di sini. Nah, di bagian sini kita tambahkan yang namanya while. Nah, RP, string RP seperti ini. Buka kurung kurawal ya, buka kurung kurawal dan jangan lupa tutup kurung kurawalnya di bawah TR ya. Buka PHP dulu, tutup kurung kurawalnya dan tutup juga PHP-nya. Nah, maka sampai di sini kita sudah bisa menampilkan tabel keranjang kita ya, tabel keranjang kita. Oke, pertama kita akan tampilkan gambar kita dulu. Oke, ambil saja di form belanja.
ambil untuk di form belanja itu ambil image-nya ini ya. Jadi kita main copy paste saja ya. Jadi nggak usah dibikinkan harus diketik semua codingannya gitu. Oke. Nah, jadi sini dia keluar pergi dia mengambil datanya, data fotonya di admin, lalu ambil folder foto, lalu ambil di sini data namanya. Di sini saya akan tambahkan juga ukuran dari gambarnya nanti karena misalkan kalau kita nggak kasih ukurannya dia akan terlalu besar nantinya. Sini saya kasih 100 width-nya, height-nya juga saya kasih 100. Oke. Lalu ada nama barang ya, ada nama barangnya di sini. Oke. Di sini saya akan bikin PHP. Oke, di sini sebentar dulu. Karena kita di sini yang diambil adalah tabel keranjang dan kita ingin menampilkan data barang, tentu nggak bisa nyambung ya. Dia menyambung dengan menggunakan ID produk dan ID customer di sini. Nah, lalu bagaimana caranya supaya si ID produk ini bisa nyambung dengan si tabel produk gitu ya? Nah, caranya adalah dengan melakukan proses join gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan coding untuk join ya. Jadi kalian boleh copy paste yang sebelumnya gitu ya. Oke, kita coba cari kalau nggak salah taruhnya di admin ya. Di admin lalu ada di data produk kalau nggak salah ya. Di data produk. Nah, di data produk kalian dia pakai inner join ini ya. Oke, ini saya copy aja ya. Select bintang ini sampai di sini. Nah, ini saya kopikan ya. Ini saya close saja ya. Nah, lalu saya pastikan di sini gitu. Oke. Oke, kita akan mulai. Oke, di sini select bintang from TBL produk. Nah, ingat kembali yang menjadi from-nya ini adalah tabel utamanya. Apa yang menjadi tabel utamanya yaitu adalah tabel keranjang ya. Oke, inner join ya dengan tabel produk gitu. Nah, on di mana ya tabel produknya ya atau tabel ini harus tabel keranjang ya. Keranjang ya. Titik ID produknya produk sama dengan tabel produk titik ID produk gitu. Oke. Nah, maka di sini dia sebenarnya sudah menjoinkan tabelnya ya. Jadi dia sudah menjoinkan tabelnya seharusnya. Nah, satu lagi ada ID customer ya. Jadi dia ada ID customer. Nah, untuk ID customer karena kita akan bikin dua. Jadi kalau ini kan baru dua tabel ya yang kita joinkan. Nah, sedangkan ID customer ada ya. Dia nyambung ke tabel keranjang. Maka kita tambahkan lagi inner join lagi. Join lagi ya dengan tabel apa yaitu tabel customer ya on di mana ya tabel keranjang ya tbl underscore keranjang yang titik id underscore customer sama dengan ya tbl underscore customer sama dengan titik id underscore customer. Oke. Nah, sampai di sini dia sudah menjoinkan tabelnya ya. Jadi antara tabel keranjang, tabel produk, dan tabel customer ya. Kalau saya cek di sini dia sudah menyambung gitu ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan saja lagi nih. Kalau ini dia ngambil data gambar nih. Ya, dia ngambil data gambarnya lewat tabel produk gitu ya. Dan ini nama dari produknya ya. Di sini berarti kita bikin adalah string rp yaitu nm produk gitu ya. nm underscore produk ya. Lalu di sini saya akan tampilkan nomor belanjanya. Nomor belanja. Nah, ini saya copy.
Oke, ini saya ganti jadi nomor belanja. Oke, ini nomor belanja. Berarti selanjutnya di sini ada harga ya. Setelah nomor belanja ya, nama produk ini nyatu ya dengan nama produk, nama belanja, lalu ada harga. Ya, harga di sini paste lagi. Di sini saya bikin harga. Ini sesuai dengan di database ya. Di database, jadi jangan dibeda-bedakan. Oke, setelah harga di sini ada. Oke, ini saya copy bagian ini dan ini saya hilangkan ya. Ini saya hilangkan ini. Paste. Nah, ini saya ganti jadi QTY, yaitu jumlah belinya. Dan ini untuk total. Nah, untuk total ini kita bikinnya seperti ini ya. Buka PHP, tutup PHP, echo, ya. Kita lakukan proses perkalian langsung di sini, ya. Jadi kita langsung bikin proses perkalian di sini. Caranya seperti apa? Bikin seperti ini. String rp. Nah, kita mau ngali apa? Kalau misalkan untuk total itu gimana ya? Itu dari harga kali jumlahnya. Maka di sini kita bikin harga ya. Lalu kita bikin bintang dan ini kita copy aja ya. Copy QTY. Jadi kita langsung bisa bikin di sini QTY ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat data keranjang kita. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan apakah ini benar atau salah ya. Oke, saya akan coba jalankan di sini. Oke, maka sampai di sini ini sudah berhasil nih, ya. Sampai di sini sudah berhasil. Fotonya muncul, baju kaosnya muncul, harganya muncul, jumlah beli muncul, totalnya juga muncul. Ya benar ya, harga 45.000 dikali 2 totalnya 90.000 ya. Oke, sekarang saya akan coba lagi kembali lagi ke awal tadi ya. Saya coba kembali lagi ke awal. Oke, saya coba beli barang yang lain ya. Saya coba beli barang yang lain, add to chart di sini. Oke, misalkan ini saya beli misalkan 3, add lagi. Ya. Oke, data berhasil disimpan. Nah, maka kalau misalkan saya cek lagi di bagian chartnya ya, dia udah ketambah nih ya, dia udah ketambah. Oke, coba kita balik dulu ke form belanja kita. Nah, di sini kan kita masih pakai index.php ya. Jadi kita tambahkan di sini index.php, tanda tanya pack ya. Pack sama dengan ya, pack sama dengan data underscore keranjang. Ini sorry ya, keyboard saya ada bermasalah di sini. Oke, simpan. Nah, jadi kalau misalkan oke, saya coba logout dulu. Saya coba logout, saya coba masuk sebagai customer yang lain ya. Saya coba masuk customer lain, saya cari di sini customernya. Oke, misalkan saya ambil Nur 123 aku ya. Nah, username-nya Nur 123. Saya coba login di sini. Oke, saya masukkan di sini Nur 123. Oke, saya masukkan passwordnya 1 2 3 4 5. Coba login berhasil. Oke, dia masuk sebagai Nurdin ya. Di sini Nurdin. Nah, ketika saya masuk ke Nurdin, ya, ketika saya klik chart di sini, ya, maka di sini yang belanja si Ilham tadi muncul, ya, maka muncul di sini. Nah, disinilah materi kita, yaitu bagaimana kita membagi akses, ya, setiap dari siapa user kita, ya. Harusnya di sini
data barangnya, data keranjang nggak muncul karena yang belanja yang tadi itu adalah si Ilham, bukan si Nurdin ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan si Nurdin ini belanja yang muncul itu hanya barang yang dia belanja aja ya. Untuk customer lain dia nggak perlu muncul. Nah, disinilah kita akan bikin proses multi akses ya. Jadi si akun ini, yang pemilik akun ini hanya mengakses milik dia sendiri gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengakses punya orang lain. Artinya kita batasi dia di sini. Nah, bagaimana membuatnya ya, membuat proses seperti ini bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti berikut. Oke. Nah, oke, saya akan coba dulu ya. Saya akan coba dulu si Nurdin ini belanja satu barang ya. Misalkan Nurdin belanja barang ini. Oke, dia belanja ini misalkan 6 barang. Add. Oke, data berhasil simpan. Dia maka pergi ke data keranjang ya. Nah, dia udah pergi ke data keranjang, ini sudah berhasil pergi ke data keranjang. Nah, maka kita akan bikin prosesnya di sini. Oke. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu simple ya, simple sebenarnya prosesnya itu. Artinya di sini kita memilih tabel keranjang ya, memilih tabel di tabel keranjang di mana si ID customer-nya itu adalah ID customer yang login ya, ID customer yang login. Nah, kalau misalkan jadi kalau mau bikin seperti itu tinggal kita bikin simple seperti ini aja. Ya, di data keranjang itu ya, ketika pemilihan di tabel keranjang ini kita tambahkan seperti ini. Where ya, where where uh, tbl keranjang, tbl underscore keranjang titik id underscore iya benar ya, id underscore customer ya, sama dengan ya, sama dengan apa, yaitu string rchoose. Ingat ya, rchoose tadi ya, rchoose tadi dia menampilkan ya di atas ini ya. Nah, rchoose dia sebelumnya kan menampilkan nama customer, tapi kita bisa panggil juga berdasarkan ID customernya. Boleh kita copy dari sini aja. Nah, nm ini kita ganti jadi ID. Maka di sini secara otomatis ya, secara otomatis ini boleh kita kasih kutip satu seperti ini. Oke, jadi sebenarnya secara otomatis di sini dia sudah melakukan proses pemanggilan di tabel keranjang berdasarkan siapa pemilik ID ini. Ya, siapa pemilik ID ini. Oke, jadi kalau misalkan saya jalankan ya, saya refresh di sini, maka dia akan menampilkan pemilik dari si akun ini. Nah, tadi si Nurdin dia beli satu barang ini ya, maka dia hanya menampilkan ini saja. Seperti itu. Oke, saya kembali logout. Saya coba logout dan saya coba masuk sebagai si Ilham. Ya, apakah si Ilham bisa menampilkan barangnya saja atau tidak ya? Oke, saya login di sini. Saya masuk Ilham di sini. Ilham. Oke, kita masuk sebagai Ilham Mayuda. Saya klik chartnya. Nah, maka yang tampil di sini adalah barangnya saja gitu. Jadi barang yang si Nurdin tadi nggak muncul. Nah, jadi prosesnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau maupun dia beli banyak barang, yang tampil itu hanya barangnya saja. Nah, jadi untuk proses di mata kuliah kita hari ini sampai di sini ya. Jadi ini silahkan kalian cobakan ya, silahkan dicobakan.
Oke, jadi sampai di sini untuk materi kita hari ini ya. Jadi untuk multi akses usernya ya, jadi yang bisa mengakses sebuah data itu tergantung dari si pemilik akunnya sendiri gitu. Jadi untuk prosesnya sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi yang namanya multi insert. Nah, maksud dari multi insert di sini adalah di sini kita punya banyak eh, barang yang akan kita belanja ya. Jadi di sini kita bisa pilih barang-barang apa saja yang kita belanjakan ya. Apakah kita mau beli satu barang saja atau dua barang atau tiga barang di sini gitu ya. Jadi kita bisa pilih. Jadi minggu depan kita akan masuk ke proses namanya adalah multi insert ya. Jadi kita mengimport sekali banyak barang. Nah ini kan nyambung nantinya dengan kasus kita di sini. Jadi di sini nanti saya akan bisa pilih banyak barang di sini ya. Jadi di sini nanti ada beberapa barang yang kita masuk keranjang, lalu kita pilih dan kita lakukan check out nanti ya. Nah, setelah kita lakukan check out, baru kita lakukan pembayaran seperti itu. Nah, jadi besok kita akan bikin proses seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silakan ini dicobakan, pastikan setiap user pengguna akunnya ya, customernya hanya bisa menampilkan produk-produk yang hanya dia sendiri yang beli. Jadi untuk yang customer lain yang membeli barang tidak bisa ditampilkan gitu ya. Oke, jadi silakan dicobakan sampai proses di sini. Oke, saya kirim pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.